namanya konser, band, pameran kayak expo, yang kayak gitu-gitu. Kemudian di event tuh biasanya tuh ada yang mengurus, yaitu adalah EO. EO untuk event organizer. Di situ mereka yang mengurus, yang menyelenggarakan event semuanya. Nah, saya aktif di situ dari tahun 2010 kemarin. Dan di sini saya pengen share sedikit satu event yang sangat buat saya pribadi sangat menarik. Itu berkesannya itu waktu itu saya ada di event anak-anak. Kalau teman-teman ada yang tahu event Disney on Ice. Disney on Ice itu sebuah event anak-anak di mana orang-orangnya itu berpakaian kostum seperti Mickey, Minnie, Goofy, dan mereka berakrobat di situ menggunakan ice skating. Jadi untuk acaranya bisa dibilang ini acara yang sangat premium, dan acara ini diselenggarakan di seluruh dunia, semua dunia dari ujung sampai ujung, dari Eropa sampai Australia, mereka ada Disney on Ice, dan salah satunya di Indonesia itu diadakan setiap tahun. Nah, untuk itu saya pengen cerita gimana saya bisa terinvolve di situ. Kenapa ini menarik bagi saya? Karena ini memberikan hidup buat saya di luar kegiatan kuliah, dan satu lagi yang nggak bisa dipungkiri ini adalah sumber penghasilan saya. Buat nambah-nambah uang jajan ya, namanya masih kuliah kan kita pasti semua butuh uang lebih kan ya. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Nah, jadi awalnya tuh saya tuh di kuliah itu kegiatannya cuma kuliah, nongkrong, habis itu pulang. Yang which is itu wasting money. Kalaupun misalnya saya udah mulai gak ada duitnya nih, paling ada di pikiran teman-teman apa? Kuliah ya pulang, ya gitu aja kan. Tapi lama-lama saya berpikir, kuliah pulang wasting money juga kan teman-teman. Tetap ngeluarin duit juga. Namanya berangkat kuliah, pulang kuliah, di sana makan, ngeluarin duit. Lama-lama saya pengen yang namanya I want the money. Saya nggak mau ngeluarin duit terus. Ya namanya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Dufan, atau mungkin misalnya kayak nongkrong di kafe kayak gini, ya kadang-kadang kita mau lah, oke lah, kalau ada duit, oke, aku keluarin. Nah, aku keluarin uang buat sesuatu yang menurut saya menarik, buat saya bersosialisasi teman-teman. I'm fine with that. Tapi kalau begitu saya nggak punya duit, oke, sosialnya stop dulu. Gue kuliah pulang aja deh. Yang saya mikir awalnya itu saya berhemat, tapi jawabannya enggak teman-teman. Itu juga ngeluarin duit. Lama-lama saya berpikir, gimana caranya dapat duit? Gue nggak bisa ini ngeluarin duit terus. Gue harus dapat duit. Kuliah pulang doang, tetap ngeluarin duit. Jadi pernah teman-teman, saya waktu itu lagi di kampus. Waktu itu kondisi saya lagi belajar, lagi pakai baju putih, dan abis itu teman saya ada yang bilang gini, Yom, lu mau ikut event gak Yom? Event apaan? Event apaan sih? Udahlah, pokoknya itu ada duitnya men, tenang aja. Pokoknya lu datang sama kita, interview, syaratnya pakai baju putih kok. Nah, lu kebetulan pakai baju putih nih. Oh ya udah deh. Nah jadi teman-teman, di sini saya mau memberikan 3 tips masalah tentang event. Nanti akan saya bahas satu-satu. Yang pertama adalah take the small step. Waktu itu teman-teman masih ngerti kondisi saya anak kuliah, saya nggak tahu apa-apa. Diajak event itu apa sih? Menurut saya itu sesuatu yang menyeramkan gitu. Itu asing bagi saya, bukan di dunia saya. Tapi namanya kayak kesempatan, ada duitnya, saya butuh duit. Oh ya udah deh, gue maju, take the small step. Gue ikut interview ternyata cuma kayak ditanya, lo namanya siapa sih? Lo punya waktu dari tanggal segini sampai segini nggak? Bisa? Oke, tuh. Waktu itu gaji saya 1 hari cuma 100.000, tapi saya mikir kayak nyokap saya aja nggak bisa ngasih saya 100.000 tiap hari kok. Ya udah, itu gue ambil aja. Akhirnya saya ikut teman-teman di situ. Posisi saya sebagai usher. Usher tuh cuma ngapain sih? Usher tuh cuma kayak kalau teman-teman datang ke event, gak di acara yang kayak ada yang nyambut, oh silakan selamat datang, kursinya di sini, toiletnya di sana. Ya itu saya itu biasanya kayak gitu. Nah, dengan gaji 100.000 per hari menurut saya bodo amat, it's okay. Nah terus yang kedua, saya mesti tahu lagi, kalau misalnya saya sudah menggeluti di dunia event, saya mesti tahu yang namanya saya berhubungan dengan siapa. Kalau misalnya orangnya itu terus, itu saya nggak berkembang. Saya harus bertemu dengan orang lain lagi. Yang which is yang kedua adalah, poin kedua adalah meet with the others. Kalian jangan stay dengan orang-orang itu terus. Keluar sana, pasti ada opportunity baru. Waktunya bisa.